Cek, cek, cek. Yes, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, Prodi Manajemen Keuangan Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Bagian pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah konsep yang mencakup kesadaran bersama suatu masyarakat tentang jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Bagian yang kedua, komponen-komponen utama identitas nasional. Itu ada 6 komponen. Yang pertama, sejarah. Sejarah suatu bangsa memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional. Yang kedua, budaya. Budaya adalah aspek penting dari identitas nasional. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional. Yang keempat, agama. Agama juga dapat menjadi komponen penting dalam identitas nasional, terutama di negara-negara yang memiliki mayoritas agama yang sama. Yang kelima, geografis dan lingkungan. Faktor geografis dan lingkungan alam juga dapat membentuk identitas nasional, iklim, topografi, sumber daya alam, dan karakteristik. Dan yang keenam, simbol dan lambang nasional. Lambang-lambang nasional seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan tokoh-tokoh pahlawan nasional juga merupakan bagian dari identitas nasional. Bagian yang ketiga, ciri-ciri identitas nasional. Itu ada 4 ciri. Yang pertama, unik dan khas. Identitas nasional harus mencerminkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh bangsa tersebut. Yang kedua, dinamis. Identitas nasional dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Yang ketiga, menyatukan keberagaman. Identitas nasional mengintegrasikan berbagai perbedaan dalam masyarakat sehingga tercipta kesatuan. Dan yang keempat, bersifat universal. Identitas nasional mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat dalam bangsa tersebut. Bagian yang keempat, fungsi identitas nasional. Itu ada 4 fungsi. Yang pertama, mempersatukan bangsa. Sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Yang kedua, menjadi simbol kehormatan. Identitas nasional mencerminkan martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan. Menjadi landasan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, mempertahankan kedaulatan bangsa. Identitas nasional membantu menjaga eksistensi bangsa dari pengaruh negatif globalisasi. Bagian yang kelima, tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Itu ada 4 tantangan. Yang pertama, globalisasi. Perkembangan teknologi dan budaya asing dapat menggerus nilai-nilai lokal. Yang kedua, disintegrasi sosial. Konflik antar kelompok suku, agama, atau ras dapat mengancam persatuan bangsa.
Yang ketiga, krisis moral. Modernisasi seringkali menyebabkan penurunan nilai-nilai luhur bangsa. Dan yang keempat, pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing seperti gaya hidup individualistis dapat menggeser budaya tradisional. Dan yang terakhir, bagian yang ke-6, upaya memperkuat identitas nasional. Itu ada 5 upaya. Yang pertama, pendidikan karakter. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini melalui pendidikan. Yang kedua, pelestarian budaya lokal. Melindungi, mengembangkan, dan mempromosikan budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas. Memupuk rasa kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Dan yang kelima, menghormati keberagaman. Menjunjung tinggi toleransi antar suku, agama, ras, dan golongan. Baik, sampai di sini cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.